Baik, materi kita pada hari ini adalah ANAVA atau ANOVA. Ini kalau pakai bahasa Indonesia ANAVA ya, analisis variance. Kalau pakai bahasa Inggris jadinya ANOVA, analysis of variance ya. Nah, terserah mau pakai yang mana, mau ANAVA, ANOVA ya. Yang penting kita tahu kalau pakai bahasa Inggris itu ANOVA, bahasa Indonesia ANAVA. Ya. Apa itu ANAVA? Jadi kalau kita mau mengukur perbedaan rata-rata di antara lebih dari 2 perlakuan, ini sudah tidak memungkinkan lagi kita menggunakan uji T biasa. Uji T hanya mampu membedakan rata-rata di antara 2 kelompok. Tetapi ketika kelompoknya itu lebih, maka kita membutuhkan strategi analisis yang berbeda. Nah, disitulah ANAVA ini berperan. Ya. Kalau kita lihat dari contoh berikut ini, sebentar. Nah, kalau lihat dari penjelasan ini, di sini ada penjelasan tentang apa itu independent variable dan dependent variable. Ini merupakan istilah-istilah dalam penelitian eksperimen yang ya mau tidak mau kita mesti sedikit mengenal ini. Ya, mengapa demikian? Karena semakin kompleks desain eksperimen, maka kita membutuhkan uji statistik yang juga semakin canggih begitu ya. Nah, statistika itu dipakai untuk menjadi alat bantu kita dalam mengevaluasi atau menganalisis hasil-hasil penelitian. Jadi, kenapa kita belajar statistika? Karena kita perlu menganalisis hasil-hasil penelitian kita. Nah, salah satunya itu adalah penelitian eksperimen yang menggunakan istilah ini, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti. Sementara hasil dari manipulasi itu akan menimbulkan perubahan pada variabel terikatnya. Ya, variabel terikatnya di situ disebut sebagai dependent variable. Nah, ini yang kita perlu sedikit ketahui karena nanti kita akan bekerja juga dengan istilah-istilah ini. Nah, ketika kita menggunakan variabel yang tidak dimanipulasi untuk membentuk kelompok, nah variabel itu disebut quasi-independent variable. Contohnya, variabel yang tidak bisa dimanipulasi itu kan usia. Usia itu kan sudah ada pada responden kita ya, atau subjek penelitian kita. Misalnya usia 6, 8, 10 tahun. Kita tidak bisa membuat dia jadi 7 tahun gitu, tidak bisa. Kita hanya bisa mencari orang yang usianya 7 tahun, tetapi kita tidak bisa memanipulasi orang sehingga usianya berubah. Nah, ini disebut quasi-independent variable. Nah, kelompok-kelompok ini dalam ANAVA itu disebut sebagai faktor. Ya. Jadi, variabel yang tidak kita manipulasi itu sudah ada dalam kelompok partisipan, itu disebut sebagai faktor. Jadi di sini ada faktor usia, ya.
usia ini sebagai faktor yang membentuk kelompok. Nah, kelompoknya 6, 8, 10 tahun itu disebut sebagai level. Jadi contoh yang tadi, kita punya 3 level faktor. Yang menjadi faktor adalah usia, levelnya ada 3, yaitu usia 6, 8, dan 10. Sekarang kita lihat contoh yang bawah ini. Ini ada teknik terapi, 2 macam teknik terapi yang diteliti, mau dibedakan mana yang lebih efektif. Kemudian ada faktor waktu, ya. Kapan teknik terapi itu diteliti? Yaitu sebelum terapi, setelah terapi, dan 6 bulan setelah terapi. Nah, jadi teknik terapi dan waktu ini yang disebut sebagai faktor. Terapi 1 dan 2 ini adalah level faktor untuk faktor teknik terapi. Lalu sebelum, setelah, dan 6 bulan setelah terapi itu adalah level faktor untuk faktor waktu. Jadi faktor waktunya punya 3 level. Begitu. Nah, jadi kita punya 3 kelompok yang bisa kita bedakan. Ini 3 kelompok ini datang dari skor-skor ini. Ya. Nah, berarti kita punya 6 kelompok untuk dibedakan. Nah, untuk yang seperti ini, itu tidak mudah kita bedakan ya. Nah, ini saya mundur dulu ke depan. Ya. Nah, pada tahun 77, Rogers, Kuiper, dan Kirker itu membuat sebuah penelitian eksperimental untuk meneliti efek dari tingkat pemrosesan informasi pada kemampuan mengingat atau recall, ya, mengingat kata, dengan 4 kondisi. Partisipan diminta menilai karakteristik fisik dari kata yang ditulis. Itu kondisi yang pertama. Jadi pertanyaannya, apakah kata tersebut ditulis dalam huruf kapital atau huruf kecil? Huruf besar atau huruf kecil? Kemudian yang kedua, ditanya mengenai bunyi kata. Apakah kata tersebut bersajak dengan kapal, misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, diminta memberi arti kata. Apakah kata tersebut memiliki arti yang sama seperti menarik? Dan yang keempat, diminta untuk menghubungkan arti kata dengan diri mereka sendiri. Apakah kata ini menggambarkan Anda? Jadi, ada 4 kondisi perlakuan. Ya. Minimal berarti kita punya 4 kelompok ya. Kelompok yang kondisi karakteristik fisik, yaitu kemudian kondisi bunyi, kemudian arti kata, dan kaitannya dengan diri sendiri. Jadi kalau digambar kita punya 4 kelompok, ya, fisik, bunyi, arti, dan kaitannya dengan diri sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, 4 kelompok ini kalau kita mau uji pakai uji T, maka kita perlu melakukan 6 kali pengujian. Ya, jadi yang fisik dibandingkan dengan yang bunyi, fisik dibandingkan dengan yang arti, lalu fisik dibandingkan dengan yang diri sendiri, lalu bunyi dibandingkan dengan arti, bunyi dengan diri, dan arti dengan diri. Jadi seperti ini. Kita harus melakukan 6 kali pengujian. Nah, ini sangat tidak efektif dan tidak efisien karena kita harus memiliki banyak sekali subjek. Jadi subjek untuk 6 kali penelitian tuh jadi berkali-kali lipat banyaknya ketimbang kita langsung
1 kali pengujian dengan 4 kondisi ini. Nah, inilah yang membuat kita perlu menggunakan ANAVA, ya. Jadi ini alasannya, ANAVA. Nah, kenapa kita tadi belajar tentang istilah-istilah eksperimen? Karena memang ANAVA ini banyak dipakai di penelitian-penelitian eksperimen untuk membedakan kondisi rata-rata dari uh, membedakan rata-rata dari lebih dari 2 kelompok. Ya, jadi minimal 3 kelompok. Lebih banyak bisa. Oke. Nah, kita kembali ke yang tadi. Jadi, kalau begitu bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya seperti uji T, hanya karena kelompoknya lebih banyak, jadi mu-nya itu lebih dari 2. Kalau kelompoknya ada 4 seperti tadi, maka di sini tambah 1 lagi, ya, mu 4. H1-nya bisa seperti ini, salah satu rata-rata populasi berbeda. Karena variasinya sangat banyak, jadi kita bisa menggunakan berbagai model, ya, karena bisa misalnya 5 kelompok, mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu5, gitu ya. Atau mau pakai yang seperti ini. Sangat terbuka alternatif-alternatif lain tergantung dari hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Ini yang paling sederhana, karena ini mirip dengan uji T, ya. Lalu statistik uji T-nya gimana? Kalau statistik uji T kan begini, between samples lalu dibagi dengan standard error of measurement, ya. Sementara kalau sekarang ANOVA itu kita tidak pakai T, tetapi kita pakai F. Ya. Kita pakai F dengan cara membandingkan variance between samples dan variance within. Ya. Jadi istilah between dan within itu sekarang dipakai lagi. Kenapa kita nggak pakai beda rata-rata? Karena untuk lebih dari 2 kelompok itu tidak mungkin lagi kita bandingkan perbedaan rata-ratanya. Yang bisa kita lakukan itu adalah membedakan variance-nya. Between itu tadi, between samples dan within samples. Ya. Mari kita lihat contoh berikutnya ini. Nah, kita mau menghitung varians dari ketiga kelompok, ya. Varians untuk kelompok 1 itu adalah 58,33, sementara varians untuk kelompok 2 itu 2,33. Ya, perhatikan bahwa kedua varians itu menghasilkan data akurat dari ukuran perbedaan ini. Ya. Di kelompok 1 tuh perbedaannya besar, kalau di kelompok 2 itu perbedaannya kecil. Nah, karena perbedaannya kecil, maka variansnya juga kecil. Ya, sementara yang ini karena perbedaannya jauh dari ini, maka variansnya juga besar. Maka perhitungan varians lebih cocok untuk kelompok yang lebih dari 2. Gitu, ya. Sekarang bagaimana logikanya? Nah, coba kita lihat data ini, ya. Ini data dari hasil eksperimen yang membedakan hasil belajar atau prestasi belajar dalam 3 kondisi temperatur yang berbeda. Ini temperaturnya kita pakai Fahrenheit, ya, bukan Celsius. Di sini 50 derajat, di sini 70 derajat, sini 90 derajat. Jadi bisa kita katakan sejuk, biasa aja, ya, dingin, mungkinnya dingin, biasa aja, sumuk gitu.
Nah, di sini data hasil belajarnya. Lalu ini rata-rata dari angka-angka ini. Ya, kita dapat M1, M2, M3, M1-nya 1, M2-nya 4, M3-nya 1 gitu ya. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Langkah pertama kita tentukan variabilitasnya. Ya, setelah itu kita bagi ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah. Nah, karena kita memecah di dalam kelompok ya komponen-komponen itu, maka istilah analisis itu muncul. Jadi analisis itu adalah memecah sesuatu yang kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi sesuatu yang kompleks dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yang lebih sederhana, itu adalah analisis. Nah, karena di sini yang dianalisis adalah varians, maka kita namakan teknik ini adalah analisis varians. Begitu. Ya. Nah, apa yang kita pecah? Yang pertama itu komponen between dan komponen within. Jadi F itu kita pecah dulu jadi dua komponen, between dan within. Nah, between itu varians antara kelompok-kelompok yang berbeda. Sementara within itu adalah varians di dalam kelompok tersebut. Gitu ya. Jadi contohnya, kalau kelompok between itu kan kelompoknya beda ya, kita udah belajar ya di UJT. Yang disebut between itu kan antara satu kelompok dan kelompok lain tuh orangnya berbeda. Nah, dalam eksperimen, perbedaan di antara between ini kita sukai karena itu menunjukkan bahwa perlakuan ya yang kita berikan itu efektif membedakan kedua kelompok ini. Jadi ada perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol gitu ya. Sementara pada yang within itu adalah perbedaan atau varians di dalam kelompok itu. Jadi misalnya varians di dalam kelompok eksperimen sendiri. Nah ini kita nggak suka ya. Kenapa? Karena kita kepada dasarnya pengen kelompok eksperimen itu homogen, setipe gitu ya. Ketika di dalam kelompok itu sudah variatif, maka kita akan kesulitan mengevaluasi hasil eksperimen. Bisa saja hasil eksperimen itu bukan terjadi karena variabel bebas yang kita berikan atau intervensi atau perlakuan yang kita berikan, tetapi karena memang kelompok itu sudah berbeda. Jadi misalnya kayak tadi ada mau meneliti hasil belajar ya dalam 3 kondisi suhu. Bisa saja, ya saya kembali ke gambar yang tadi. Bisa saja di dalam kelompok 2 ini bukan karena suhunya, tetapi orangnya memang ada yang cerdas gitu ya. Sehingga hasilnya berbeda dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu adalah varians within di dalam kelompok ini sendiri. Kalau varians between itu perbedaan di antara ketiga kelompok ini. Begitu ya. Oke. Ini saya skip aja. Oke, ini sama dengan penjelasan yang tadi barusan saya sampaikan. Nah, ini juga sama. Oke, sekarang kita masuk ke statistiknya. Nah, F tadi adalah variance between treatments dibagi variance within treatments. Ya, ini yang akan kemudian kita pecah lagi. Apa itu variance between treatment? Variance between treatment itu terdiri atas perbedaan treatments dan kebetulan. Sementara yang within itu terdiri atas kebetulan aja.
Ya, karena kita mengambil sampelnya itu ternyata berbeda gitu di dalam sampel itu. Ada yang pinter banget gitu ya, sementara yang lain rata-rata aja. Nah, karena varians itu adalah kuadrat, ya, jadi dia nggak pernah negatif. Dan varians itu kalau bagian atas dan bawahnya sama, maka dia akan F-nya akan 1 ya. Jadi kalau between dan variance between dan variance within-nya itu sama, maka F-nya ini akan 1. Dalam penelitian, kita senang kalau F-nya itu besar. Ya, karena kalau semakin besar, itu kemungkinannya dia lebih besar dari F tabel tuh akan lebih besar. Kemungkinannya H1 diterima. Ya, sama seperti logika dalam uji T. Bedanya, dalam F itu, ya, F itu tidak pernah negatif. Jadi kalau F rasionya besar itu menunjukkan perbedaan di antara perlakuan itu tidak terjadi karena kebetulan belaka. Jadi F between-nya itu harus lebih besar daripada F within. Ya, yang bagian atas itu. Nah, sekarang kita belajar notasi. Kalau tadi kita udah belajar tentang logikanya, sekarang kita belajar notasi ya. Ada beberapa notasi baru yang perlu kita perhatikan. Pada dasarnya sih sama aja seperti uji T, hanya karena kelompoknya lebih banyak dari 2, jadi ada beberapa penyesuaian. Yang pertama, ini adalah total dari kelompok 1 ya. Jadi 0 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 0. Ini total kelompok 2, ini total kelompok 3. SS sama seperti sebelumnya. N kecil itu banyaknya angka di sini. Jadi di sini kebetulan sama semua ya, 5. M besar itu rata-ratanya. Lalu sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu ini dikuadratkan terus dijumlah. Jadi 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 terus sampai 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Ini sigma X kuadrat. G besar ini adalah grand total. Grand total itu adalah T1 tambah T2 ya, tambah T3. Kalau nanti ada T4 terus tambah T5 dan seterusnya. Itu grand total. N besar itu penjumlahan dari ini. N kecil ya dijumlahin itu jadi N besar. Jadi itu sama dengan banyaknya angka di sini. K kecil itu adalah berapa banyak kelompok ini tadi. Ya. Sini ada 3 kelompok, jadi K-nya 3. Gitu, itu perbedaannya. Lalu, ini penjelasan dari tadi, yang penjelasan yang barusan, kalau nanti lupa ya, nanti bisa lihat lagi ini. Ini penjelasannya. Sekarang, kita lihat ini. Variance between dibagi variance within. Itu kan rumus F ya. Variance between itu apa sih? Variance between itu, ya ini kita analisis lagi ya, kita pecah lagi. Variance between itu adalah SS between per DF between. Lalu variance within ini apa? Variance within itu adalah SS per DF. Nah, SS itu apa? SS total itu adalah SS between dan SS within. Ini ditambah ya, SS between tambah SS within. Sementara DF total itu adalah DF between plus DF within. Ya, ini komponen-komponennya. Jadi ya, analisisnya ya lebih komponen dari rumus F ini. Sekarang untuk tahu SS-nya tadi, kita bisa uraikan lagi. Ya.
SS total tuh bisa pakai rumus ini. Ini tadi contoh perhitungannya tadi. SS total bisa pakai yang ini. Lalu within treatments itu bisa menjumlahkan SS di dalam setiap treatment. Nanti bisa lihat data yang tadi ya. Kemudian between treatments itu bisa pakai rumus ini. SS total dikurangi SS within. Bisa pakai rumus ini. Ya. N SS ya. Atau pakai rumus ini. Atau bisa pakai rumus ini. Hasilnya nanti sama aja 30. Nanti bisa lihat data yang tadi untuk mencoba memasukkan ini ya. Nah, kemudian untuk DF total itu N besar dikurangi 1. Ya. Bisa juga pakai ini, DF total sama dengan DF within ditambah DF between. Boleh. Nah, untuk DF within itu adalah DF di dalam setiap treatment. Sementara DF between itu K kecil tadi, berapa kelompok tadi, dikurangi 1. Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menghitung variansnya? Caranya tadi, variance between samples dibagi variance within. Nah, kalau ambil data yang tadi, yang sebelumnya itu berarti 15/1,33, jadinya 11,28. Ini datang dari mana? Ini datang dari variance between, SS between per DF between, MS within itu adalah SS within per DF within. Itu ya. Sama kan seperti yang tadi. Begitu. Oke. Untuk mempermudah, kita bisa pakai tabel ini. Jadi kita perlu data apa aja sih? SS, kita perlu DF, kita perlu MS. Variance ya. SS apa aja? SS between, within, dan total. DF, kita perlu DF between, within, total. Ya. Lalu nanti variansnya variance between dan variance within. Nanti setelah kita dapat ini, kita dapat F. Ini untuk mempermudah yang tadi. Jadi rangkuman dari yang sudah kita lakukan tadi di slide-slide sebelumnya. Baik, bagaimana dengan tabelnya? Tabelnya itu ada di buku ya, di bawah tabel T. Setelah tabel T. Nah, ingat ya, karena variance itu selalu positif karena dia itu merupakan kuadrat, ya, jadi tidak ada negatif, berbeda dengan T tabel. Ya. Dia akan selalu positif, jadi kurvanya seperti ini, tidak berbentuk kurva normal. Dan kalau H0 diterima, itu dia akan berada di sekitar angka 1. Jadi supaya H0 ditolak, F hitungnya itu harus besar. Supaya dia masuk di daerah kritis. Ya. Ini gambaran yang tadi saya ceritakan di awal. Contoh, melihat tabel. Ya. Untuk melihat tabel, kita harus menggunakan DF between dan DF within. DF between itu yang di sini, DF within itu yang di sini. Jadi contoh kalau kita mau lihat berapa angka tabel, F tabel untuk DF between 2 dan DF within-nya itu 12. Jadi kita lihat di sini 2 dan 12. Nah, perhatikan di sini ada yang dicetak tipis, ada yang dicetak tebal. Yang dicetak tipis itu untuk yang 5%,
Yang dicetak tebal itu yang 1%. Jadi ini alfa 5%, ini alfa 1%. Begitu. Ya, itu cara melihat F-tabel. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada bagian yang perlu diulang? Bagaimana? Kakak-kakak ada yang perlu diulang? Aman sih Bu kalau dari saya. Oke, kalau gitu kita lihat satu contoh soal dulu ya. Nah, ini ada contoh soal yang ada di buku juga ya, tentang bagaimana seorang dokter menguji efektivitas dari obat penghilang rasa sakit. Ya. Ada 3 tipe obat. Selain itu ada satu yang namanya placebo. Placebo ini sebenarnya bukan apa-apa, dia nggak ada isinya sebenarnya ya. Placebo ini dikasih juga gitu. Jadi ada 4 kelompok. Ada kelompok yang dapat placebo, ada kelompok yang dapat obat A, obat B, dan obat C. Kemudian diukur ini lamanya subjek bisa menyentuh stimulus yang panas. Berapa detik dia bisa menyentuh stimulus panas. Lalu dibandingkan, kita pengen tahu obat mana yang paling efektif untuk menahan rasa sakit. Ini adalah datanya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah ini dibuat totalnya dulu. Total T1, T2, T3 gitu ya. Totalnya adalah caranya gimana total? 3 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0 gitu ya. Lalu ini 4 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Lalu dicari SS-nya untuk setiap kelompok ini. Nah, N-nya di sini N1 kan 5 ya, semuanya sama nih. N-nya 5, N kecil. Jadi N besarnya adalah penjumlahan dari N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4. 20. G besar itu apa? Grand total. Grand total itu dapat dari mana? Dari ini, penjumlahan TT ini. Jadi T1 tambah D2 tambah T3 tambah T4, jadilah grand total. Sigma X kuadrat gimana tadi? 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat terus ditambahin sampai sini 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi 262. Ini ya. Lalu langkah pertama kita tentukan dulu hipotesis kan sama alfanya. Nah, karena di sini ada 4 kelompok, jadi mu-nya 4. Artinya nggak ada efek perlakuan ya, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Artinya nggak ada efek perlakuan. Karena memang tadi kelompoknya ada 4. Lalu H1, setidaknya ada satu perlakuan yang berbeda. Nggak tahu yang mana, tapi paling nggak ada satu lah. Alfanya 5%. Untuk menentukan daerah kritis, kita harus tentukan dulu DF between dan DF within. Karena kan mau lihat F tabel tuh tadi pakai DF between dan within kan. Jadi kita hitung dulu berapa DF between dan within. Untuk DF total itu N besar kurang 1. Kan tadi kita udah tahu N besarnya 20. Ya. Lalu DF between, kelompoknya ada 4 kan tadi. Nah, K-nya jadi 4, kurang 1, jadi 3. Nah, DF within itu DF dari setiap treatment. Tadi di setiap treatment itu kan ada 5 ya, nih. Berarti DF-nya kan 5 min 1, ya ini juga 5 min 1, ini 5 min 1, ini 5 min 1, gitu kan, 4. Jadi,
df within itu 16. Tuh. Lalu untuk menghitung F rasio, kita perlu hitung SS total, SS within, dan SS between. Ya, ini sudah dihitungkan. Lalu sekarang kita hitung variance between. Variance between itu kan adalah SS between per DF between. MS within itu adalah SS within per DF within. Lalu F-nya MS between per MS within. Ya. Nah, kalau sudah begini, kita bandingkan sama F tabel. Ya. Apakah F hitung kita ada di sebelah kanan atau masuk daerah kritis dari dibandingkan F tabel? Kalau iya, maka kita tolak H0. Ya, karena ternyata 8,33 itu ada di dalam daerah kritis, maka H0 ditolak. Kesimpulannya ada efek perlakuan yang berbeda. Jadi di antara empat kelompok itu, placebo, obat A, obat B, obat C, ternyata ada yang berbeda. Ada yang obatnya itu lebih efektif ketimbang yang lain. Itu kesimpulannya. Baik, kira-kira itu yang bisa kita bahas. Nah, di sini, di slide ini ada banyak lagi, masih ada sih banyak, tetapi saya nggak bahas. Kenapa nggak saya bahas? Karena fokus dari mata kuliah ini bukan sampai ke sana, walaupun saya tetap tulis ini semua ada ya, tetap saya masukkan di dalam slide. Tujuannya adalah nanti kalau Anda membaca artikel-artikel ilmiah yang menggunakan ANAVA, dan ada istilah-istilah yang di sini ditulis di dalam artikel itu, Anda nggak paham mengenai ANAVA, nanti Anda bisa kembali ke slide ini untuk melihat penjelasan, ringkasan penjelasan dari buku ya, apa itu post-hoc ya, uji post-hoc, bagaimana cara kita menulis dalam format APA, itu istilah-istilah ini apa, Anda bisa kembali ke sini. Dan nanti Anda bisa juga kembali ke buku, ya karena ini juga sumbernya dari buku, untuk melihat penjelasan yang lebih lengkap mengenai hal-hal itu. Begitu ya, jadi ini tidak akan kita bahas, tetapi silakan dilihat kalau memang nanti dibutuhkan untuk memahami artikel-artikel ilmiah. Begitu. Oke? Ada pertanyaankah sampai sini? Gak ada? Kalau nggak ada, apakah kita lebih baik masuk ke breakout rooms?